Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muratia dengan NIM 18625700237, mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini, Prodi PG PAUD, dengan dosen pengampu Dr. Roza Zenita MPD. Saya akan menjelaskan mengenai sosial emosional anak di era digital. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga sering disebut sebagai golden age atau masa keemasan. Salah satu aspek perkembangan yang sangat penting adalah perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah kemampuan anak untuk memahami, mengelola emosinya, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, bekerja sama, memiliki rasa empati, mengikuti aturan, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Perkembangan ini tidak muncul dengan sendiriannya, tetapi dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan penggunaan media digital. Saat ini, kita sering melihat berbagai kasus viral di media sosial yang melibatkan anak-anak, seperti anak yang mudah marah, melakukan perundungan, berkata kasar, sulit mengendalikan emosi, bahkan berani melakukan kekerasan terhadap teman. Selain itu, banyak juga video yang memperlihatkan anak menangis histeris ketika gawe diambil atau mengalami tantrum karena kecanduan bermain game. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Sebagai contoh, beberapa waktu terakhir banyak beredar video di media sosial yang memperlihatkan anak melakukan tindakan agresif terhadap teman atau sulit mengendalikan emosinya. Meskipun kita tidak boleh langsung menyimpulkan penyebabnya hanya dari video yang beredar, kasus tersebut mengingatkan kita bahwa kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi secara positif perlu dibangun sejak dini melalui pendampingan yang konsisten dari keluarga dan sekolah. Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, anak usia dini berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah, yaitu tahap ketika anak mulai memiliki inisiatif untuk mencoba berbagi hal, berinteraksi dengan lingkungan, dan membangun rasa percaya diri. Jika anak mendapatkan dukungan, penghargaan, dan bimbingan yang baik, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan mampu bersosialisasi. Sebaliknya, jika anak sering dimarahi, diabaikan, atau tidak mendapatkan contoh perilaku yang baik, perkembangan sosial emosionalnya dapat terhambat. Selain itu, Albert Bandura melalui teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak belajar melalui proses meniru perilaku yang dilihatnya. Oleh karena itu, apabila anak sering menyaksikan kekerasan, perkataan kasar, perilaku negatif dari lingkungan maupun media digital, maka anak berpotensi menirunya. Sebaliknya, jika anak melihat orang tua dan guru bersikap sabar, menghargai orang, serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik, maka perilaku positif tersebut juga akan ditiru oleh anak. Untuk mendukung perkembangan sosial emosional anak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, orang tua dan guru perlu menjadi teladan dalam mengendalikan emosi dan berkomunikasi secara santun. Kedua,
memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bersama teman, karena melalui bermain anak belajar berbagi, bekerja sama, menunggu giliran, menyelesaikan konflik. Ketiga, membiasakan anak untuk mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Misalnya mengatakan, saya sedih, saya sedang marah, atau saya sedang senang. Sehingga anak belajar mengenal emosinya. Dan keempat, membatasi penggunaan gawai serta memilihkan konten yang sesuai dengan usia anak. Yang kelima, memberikan apresiasi ketika anak menunjukkan perilaku yang baik, seperti membantu teman, meminta maaf, atau mampu mengendalikan emosinya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional merupakan fondasi penting bagi keberhasilan anak di masa depan. Fenomena viral yang melibatkan perilaku negatif anak hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembentukan karakter tidak bisa diserahkan kepada teknologi semata. Anak membutuhkan kasih sayang, keteladanan, komunikasi yang hangat, dan pendampingan dari orang tua maupun guru agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mampu mengelola emosi, serta menjalin hubungan sosial yang sehat. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.